Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Kingdom Devotion kali ini. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana sebagai ciptaan baru kita berjalan di dalam terang, yaitu berjalan di dalam hikmat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan untuk kita selalu memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita dan berusaha mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu hikmat sehingga kita boleh kedapatan sebagai umat Tuhan yang selalu berjalan di dalam terang. Dan ketika orang lain melihat segala sesuatu tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari, semua orang tahu bahwa saudara dan saya kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kembali membagikan firman Tuhan bagaimana kita tetap berjalan di dalam terang, yang berarti kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal ke-5 ayat ke-18 mengatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya, saudara. Di sini Paulus memberikan suatu kontras antara mabuk oleh anggur yang menimbulkan hawa nafsu, dan hendaklah kita penuh dengan roh kudus dalam kehidupan kita. Dua hal yang dikontraskan. Pertama, saudara harus selalu dipenuhi oleh roh. Saudara, kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh roh kudus ada dalam kehidupan kita sebagai materai, kekekalan, kepemilikan Tuhan. Nah, tetapi hari lepas hari kita selalu harus dipenuhi, harus menginginkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus bukan pengalaman sekali, tetapi firman Tuhan ini mengatakan hendaklah kamu penuh. Ini berarti suatu kalimat pasif imperatif, yaitu kalimat yang memerintahkan kita, menginstruksikan kita untuk menginginkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan kalau perlu hari lepas hari kita menginginkan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, membimbing kita supaya kita tidak mabuk akan dunia ini. Ya, saudara sekalian, kelemahan dalam kehidupan kita, kemunduran dalam kehidupan kita, kekalahan, kegagalan dalam kehidupan kita, itu karena kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus hari lepas hari. Firman Tuhan ini sangat-sangat berguna sekali untuk kita berjalan di dalam terang, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, bagian pertama firman Tuhan tadi mengatakan, jangan kita mabuk oleh anggur supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Kita memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu ini berbicara tentang bagaimana kita tidak memuliakan Tuhan, bagaimana kita melakukan hal yang tidak baik, yang tidak pantas, yang tidak berjalan sesuai dengan anak Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Apa itu hawa nafsu? Di dalam Galatia 5 mengatakan demikian. Galatia 5 ayat 19 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah ketika kita mabuk oleh anggur dunia yang menimbulkan kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saudara, mengapa ayat ini menjelaskan kita untuk kita kontras harus dipenuhi senantiasa, secara konstan, terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya pertama kita tidak menyia-nyiakan, saudara, kesempatan, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita berjalan dalam kelemahan dan kegagalan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan baru hari lepas hari, sehingga kita harus minta, penuhi aku Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Kuatkan manusia rohku sehingga bisa berkuasa atas hidup jasmani, hidup pikiran, kehendakku, supaya kita tidak membuang-buang karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, talenta dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat 18 tadi mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu.
Hawa nafsu ini dalam terjemahan lain mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak baik. Saudara, ketika kita mengikuti dunia, saudara, tidak hanya saudara akan lepas kendali, saudara akan menjadi orang yang apatis, tidak menginginkan hal-hal yang rohani. Sehingga apa saudara? Saudara akan kehilangan bagaimana mengendalikan diri, self-control, pengendalian diri. Saudara menjadi hidup tidak seimbang, saudara tidak bisa membedakan antara yang baik dan benar, dan yang tidak baik dan yang jahat. Saudara, dalam kehidupan kita yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kita tidak bisa menghasilkan buah-buah roh yang seharusnya kita punyai, kita hasilkan dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak mampu, kami akan jatuh ketika kami tidak bergantung kepada kuasa dari Tuhan. Bahwa kami harus senantiasa menginginkan kuasa Roh Allah dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah tidak mengandalkan Engkau. Kami sudah tahu bahwa Roh-Mu tidak memenuhi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan selalu, ingatkan kami selalu menginginkan untuk kami selalu dipenuhi oleh Roh-Mu setiap hari, setiap saat. Sehingga kami tidak menjadi lemah, sehingga kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Waktu, talenta, pelayanan, keluarga kami, perkumpulan kami, kingdom group, cell group kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin dipakai oleh Engkau. Kami ingin memakai kesempatan dalam kehidupan ini Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Tuhan, ajar kami, setiap kami Tuhan, untuk menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa dihindarkan, kami dijauhkan daripada mabuk akan anggur, mabuk akan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya.